Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adad ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih memakmurkan sebagian daripada waktu kita dengan hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zikir, dengan tilawatul Quran dan tadabbur, dengan menghadiri majlis-majlis yang mulia baik secara langsung maupun virtual, dengan mendengarkan nasihat, dengan mendengarkan, mengambil pelajaran dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sesuatu yang memberikan manfaat dan keberkahan seseorang, terutama di dalam kuburannya setelah dia meninggal dunia. Sampai dikatakan oleh para ulama, seandainya al-amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia, seandainya mereka punya kesempatan untuk balik ke dunia ini, maka niscaya mereka akan hadir di majelis yang semacam ini untuk berzikir, bersalawat, berdoa, mendengarkan ilmu dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tapi mereka nggak punya kesempatan buat balik, dan kita punya kesempatan buat hadir. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Seandainya mereka bisa balik ke dunia walaupun harus bayar, walaupun harus bayar 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, bayar dunia seisinya untuk balik 5 menit hadir di majelis ini, niscaya mereka akan bayar. Tapi nggak bisa, hilang kesempatan mereka. Dan kita masih punya kesempatan, jangan kita sia-siakan kesempatan kita. Sebab nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau nggak kita syukuri, maka khawatirnya dicabut. Apabila nikmat itu dicabut, jarang kembali lagi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Allahumma kama an'amta alaina fa'atmim alaina ni'matak. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan nikmat atas kami, maka sempurnakanlah nikmatmu atas kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita hadir malam hari ini haul almarhum al-maghfurlah Haji Imtiaz. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, bil khusus akhina al-Ustaz Nabil Imtiaz diberikan keberkahan, dan Allah Ta'ala memberikan anugerah, penjagaan, kesehatan, keberkahan juga kepada para guru-guru, para asatidzah yang hadir tengah-tengah kita, para kiai, para habaib, hadirin, hadirat yang hadir ataupun penting lagi siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi wali kota, udah nggak penting lagi kalau dia udah meninggal dunia. Tanyakan kadar ini semua kepada orang yang lagi sekarat, nggak ada harganya, tidak ada harganya itu semua. Akan tetapi yang berharga di saat tersebut, sholat kita, puasa kita, birrul walidain kita, silaturahmi kita, nuntut ilmu agama kita, kehadiran kita di majlis yang semacam ini, kebersihan hati kita, sunnah yang kita kerjakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang di dalam hadis, sabda Rasulullah, rakaatul fajr khair minad dunya ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Nabi juga bilang di dalam hadis beliau bahwasanya rakaatan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di tengah malam dalam tahajudmu itu bagaikan harta karun surga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kebersihan hati kita. Kebersihan hati kita, jangan ada ujub, jangan ada sombong. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang di dalam hadis, la yadkhulul jannah. Enggak bakalan masuk surga. Kalau Nabi bilang enggak masuk surga, ya enggak masuk. Nabi bilang enggak masuk surga. Terus ada teman-teman kita berbisik, bisa masuk. Loh, Nabi bilang enggak masuk, ya enggak masuk. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada 1 titik kesombongan. Apa itu 1 titik kesombongan? Yang menganggap dirinya lebih mulia
dari salah satu makhluk Allah, fahuwa mutakabbir, maka dia sombong. Dia sombong. Nganggap dirinya lebih mulia dari manusia lain, dia sombong. Nganggap dirinya lebih mulia dari muridnya, nganggap dirinya lebih mulia dari pengemis, nganggap dirinya lebih mulia daripada tukang maksiat. Ada mutakabbir, sombong. Nganggap dirinya lebih mulia daripada hewan, binatang, mutakabbir, sombong. Termasuk itu adalah kesombongan. Allah Ta'ala ketika memuji ibadur Rahman, para hamba-hamba yang dipilih oleh Rahman, kekasih-kekasih Allah, Allah Ta'ala menyebutkan sifat yang paling menonjol dari mereka, ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, jalan di muka bumi ini dengan kerendahan hati. Artinya bumi mengenal tawadhu mereka. Bumi mengenal tawadhu mereka dengan kerendahan hati. Karena Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, Uwais Al-Qarni, itu beliau sekali itu cari makanan di tong sampah, di tempat sampah, di tumpukan sampah, sisa-sisa makanan yang dibuang, dia cari yang masih layak, dia makan itu. Kemudian di saat yang sama, di tepi, di sisi yang lain ada seekor anjing yang juga lagi cari makanan. Itu anjing ngelihat Uwais Al-Qarni, dia menggonggong kepada Uwais Al-Qarni. Maka Uwais berkata kepada anjing tersebut, anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Engkau makanlah bagianmu, sisimu, jangan ganggu saya. Saya tidak akan mengganggu engkau, nggak bakal mengusir engkau. Saya makan bagian sisi saya. Saya nggak punya hak untuk mengganggu engkau, dan saya nggak bilang diri saya lebih mulia dari engkau, wahai anjing. Ini pelajaran buat kita. Saya nggak bilang saya lebih mulia dari anjing. Justru kata beliau, kalau saya lolos dari sirat, lolos masuk ke dalam surga, maka saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya gagal, terperosok di neraka, maka anjing lebih mulia dari saya. Sebab anjing nggak masuk neraka. Manusia kalau dia masuk neraka, maka dia lebih hina dari anjing. Akhlak dan adab mereka bahkan terhadap seekor anjing. Sebagian a'immatul madzahib, salah seorang ulama besar mujtahid, itu dia masuk ke satu kota, disambut oleh orang-orang dan ulama yang ada di situ. Kemudian diarak di jalanan, tahu-tahu di jalanan yang sama ada seekor anjing berjalan. Itu anjing mau diusir. Maka imam itu bilang, jangan usir anjing tersebut. Anjing dan saya punya hak yang sama untuk lewat di jalan ini. Jangan ganggu itu anjing. Subhanallah. Adab, akhlak, bahkan terhadap seekor anjing. Masya Allah. Nggak ada kesombongan di dalam hati mereka. Tawadhu. Tawadhu. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib dicaci maki, dikatain orang. Dia jawab, sesungguhnya yang tersembunyi dari aib dan kesalahan saya lebih banyak lagi. Yang aib saya, dosa saya, kesalahan saya, yang kamu nggak tahu lebih banyak lagi. Itu yang kamu sebut, yang kamu maki itu baru sedikit aja. Yang kamu nggak tahu lebih banyak lagi. Bahkan syekhuna sahibul anfas, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang maulidnya barusan kita baca, beliau bilang sama kita, nggak sekali, nggak dua kali, berkali-kali. Ketika ngelihat orang memuliakan, menghormati, menyambut beliau, beliau bilang, ketika menanggapi pujian orang-orang tersebut, beliau bilang, seandainya Allah Ta'ala bukakan satu aib dan kesalahan saya, niscaya nggak ada yang mau salaman sama saya. Bahkan nggak ada orang yang mau menatap muka saya di jalanan. Begitu, nggak bakal ada yang. Tapi orang memuji kita, menghormati kita karena apa? Allah menutup kesalahan kita. Begitu, jadi kita jangan sombong. Alhamdulillah. Walidzalik, membongkar aibnya orang lain, itu termasuk min asbab su'il khatimah. Min asbab su'il khatimah, di antara penyebab meninggalnya su'il khatimah. Begitu juga min asbab su'il khatimah adalah kedengkian, kebencian, terutama benci kepada aulia, kepada salihin. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari keluarganya Nabi atau sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati kita. Kita mau nih, kita hidup di dunia cuma sebentaran, cuma sesaat hidup di dunia ini. Jangan kita pakai kehidupan kita buat kotoran, untuk mendengki, untuk membenci.
membenci, mendengki orang tidak manfaat, nggak berguna untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Emang kita kalau benci sama orang jadi kaya raya? Kita benci, dengki, hasut, iri kepada orang lain, wah bisnis kita tambah maju. Tidak. Membuat dunia kita nggak berkah, membuat akhirat kita juga hilang. Akhirat kita juga hilang. Barang siapa yang ingin harta dengan menyebarkan kebencian, kedengkian, hartanya nggak bawa berkah, bawa sial. Ada juga orang ingin tahta, ingin kedudukan, ingin jabatan, tapi dengan menanamkan kedengkian, kebencian, menghasut, iri, dengki satu sama lain, maka nggak ada keberkahan di dalam itu semua. Mau harta, carilah dengan cara yang baik, yang dihalalkan, yang diizinkan. Mau jabatan, mau tahta, juga silahkan. Walaupun itu mengandung bahaya, tapi kalau emang mau juga, mau cari juga, dengan cara yang baik, tanpa mencaci, tanpa mendengki, tanpa membenci. Sungguh dunia seisinya tidak sepadan. Enggak sepadan dunia seisinya itu dengan kita mengotori hati kita. Dunia seisinya. Oh jadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Di dunia, pemimpin dunia selama berapa? 5 tahun. Katakan 5.000 tahun, tapi kita ngotorin hati, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Jadi pemimpin tertinggi di dunia selama 5.000 tahun, tapi kita kehilangan sholat jamaah, rugi, sial yang semacam itu. Karenanya itu kita mau meninggal dunia tuh hati kita nggak ada benci sama orang, nggak ada dengki kepada orang lain. Itu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang di dalam hadisnya begitu, ayajaz ahadukum ayyakuna mithal Abi Dhamdham. Apakah tidak mampu salah seorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Siapa itu Abu Dhamdham? Abu Dhamdham keluar dari rumahnya, kata Nabi, mau sedekah, nggak punya duit, nggak punya uang untuk sedekah. Maka dia bilang, tasaddaqtul yawm bi'irdi. Saya sedekah hari ini dengan kehormatan saya. Yang ngatain saya, udah saya maafin. Yang gosipin saya, udah saya maafin. Begitu yang benci sama saya nggak benci sama dia, udah saya maafin. Masya Allah. Ini modal utama hati yang bersih. Yang diminta dulu oleh Sayyidina Ibrahim. Dan inilah yang dulu Allah Ta'ala menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa' malun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan, hari di mana keluarga, anak-anak enggak membawa manfaat. Keluarga, anak-anak enggak membawa manfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat. Selamat dari kedengkian, selamat dari kebencian, selamat dari iri, selamat dari kesombongan, selamat dari keinginan memberikan gangguan kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita nih untuk bersihin hati ini, hati modal utama kita. Modal utama kita. Nah, jaga agar kita meninggal dunia ini hati tetap bersih. Hingga kita meraih tatapan Allah, anugerah Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Biarpun ilmu banyak, tapi kalau hati kotor nggak ada gunanya. Nabi menyatakan demikian, man yazdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi nggak nambah hidayat, dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dulu dikatakan bahwasanya gutrah minal hawa tukhammiju bihar minal ilm. Setetes hawa nafsu mencemari satu lautan ilmu. Satu lautan ilmu jadi tercemar, jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Cuma masalahnya kita sekarang lebih besar dari itu. Ilmu kita cuma setetes. Paling banyak. Ilmu kita cuma setetes. Hawa nafsu kita yang seperti lautan. Kira-kira bagaimana? Tercemar semuanya. Ayo, bersihkan hati kita. Bersihkan mata kita dari yang haram, bersihkan tangan kita dari yang haram, bersihkan mulut kita dari yang haram, bersihkan pikiran kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan duniawi adalah pernak-pernik yang penuh tipuan. Yang tertipu dengan harta, yang tertipu dengan tahta, yang tertipu dengan keluarga, yang tertipu dengan pengikut, yang tertipu dengan obsesinya, dengan hawa, tertipu dengan obsesinya, tertipu dengan keinginan duniawinya dia.
tertipu dengan itu. Jangan kita di dunia ini banyak orang yang tertipu. Jangan kita menjadi salah satu dari mereka. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pernak-pernik, aksesoris yang penuh dengan tipuan. Barang siapa yang ketinggalan sholat jamaah karena satu hal duniawi, ketipu orang tersebut. Ketinggalan tahajud karena apa dia ketinggalan tahajud? Karena apa? Sibuk dengan apa sampai ketinggalan tahajud? Yang membuat dia ketinggalan tahajud, ya itu adalah mata'ul ghurur, tertipu dengan entah apa kesibukannya. Ketinggalan tahajud, belum baca, saya nggak sholat duha hari ini, ketipu orang tersebut. Saya nggak sholat witir, tertipu orang tersebut. Nggak silaturahmi, tertipu orang yang semacam ini. Jangan kita menjadi orang yang tertipu hingga kita melalaikan tugas kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Ini dunia ini darul fana, darul ghurur wazzur, ma takhda' illa kullu 'abdin maghrur man la basirah lahu wa la ma'ahu nur. Law kan yubsir la'tabar biman sar biman ghada liturbi wal magabir min al-asaghir wa min al-akabir wal ba'th ba'da al-maut lil mahashir fariqun fil jannah fariqun fin nar. Itu dunia tempat yang fana, tempat yang penuh dengan tipuan, tempat yang penuh dengan kejahatan. Yang menipu orang-orang adalah yang tertipu dari dunia ini adalah orang-orang yang picik pandangannya, yang picik akalnya. Walaupun katanya ilmunya banyak, kenalannya banyak, tapi picik kalau dia tertipu dengan duniawi. Dengan dunia, tertipu dengan harta, tertipu dengan tahta, tertipu dengan hawa, dengan obsesi. Andaikan tuh hawa, obsesi dia pribadi, kagak. Yang satu lagi, yang saya nggak suka, saya tinggal di sini. Di mana rumah yang satu lagi? Dibilang di surganya Allah Ta'ala. Di surganya Allah. Barang yang saya suka, saya kirim semuanya. Nggak saya sisakan satu pun juga. Nggak saya sisakan satu pun juga. Daripada itu semuanya buat akhirat, diinfakkan di jalan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'azamatuh. Wahakadha, salah seorang sultan min salatin Daulah Uthmaniyah, itu waktu dia meninggal dunia, pas menjelang wafatnya dia pesan, nanti kalau saya meninggal dunia, saat jenazah saya dibawa, tolong tangan saya keluarkan dari kafan, keluarkan dari kurung batang hingga kelihatan oleh semua orang tangan saya. Bilang, kenapa kamu berwasiat dengan wasiat yang aneh ini? Dijawab, saya ingin semua orang tahu, saya raja yang menaklukkan banyak negeri, memiliki banyak istana, memiliki banyak harta, penguasa besar. Saya meninggal dunia, tangan saya bawa apaan? Apa yang saya bawa? Ke kuburan. Saya digotong ke kuburan, bawa apaan? Nggak ada cincin, nggak ada jam, nggak ada emas, nggak ada uang, nggak ada ATM yang dia bawa. Dalam keadaan tangan kosong. Yang dia bawa majelis yang semacam ini, kalau dulu dia majelis. Yang dia bawa zikir, yang dia bawa salawat, yang dia bawa ibadat kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, Imam Junaid Al-Baghdadi, pemimpin ahli tasawuf, itu beliau setelah wafat, setelah meninggal dunia, beliau dimimpikan oleh murid-muridnya. Muridnya ada yang memimpikan beliau, ya Imam, ma fa'alallahu bika. Wahai Imam, bagaimana keadaanmu setelah engkau wafat dan meninggal dunia? Engkau wali besar, ulama besar, gimana keadaanmu di sana? Muridmu banyak, ilmumu luas, menyampai seluruh penjuru negeri. Gimana keadaanmu di sana? Maka dijawab oleh Imam Junaid dalam mimpi muridnya tersebut. Beliau bilang, zahabat faniyat tilkal isyarat, wa zahabat tilkal isyarat, wa ma nafa'ani ghairu rukai'at raka'naha fi jawfil lail. Hilang semua orasi saya, hilang semua pidato petuah saya, hilang semuanya, habis. Yang memberikan manfaat untuk saya adalah rakaat-rakaat kecil yang dulu saya rukukkan di tengah malam saat orang-orang lagi tidur. Enggak, di mana enggak ada orang yang melihat. Nah, itu dia yang memberikan manfaat kepada saya. Subhanallah. Sampai itu sebagian ulama, Sya'rani bilang, mengutip daripada ucapan beberapa ulama, dikatakan itu dalam kitab beliau Tanbihul Mughtarin, itu kalau amalan yang zahir, yang kelihatan sama manusia, kamu jangan taruh harapan deh kepada amalan yang kelihatan sama manusia. Jangan berharap banyak, syukur-syukur kalau nggak dosa.
Itu amalan tersebut. Syukur-syukur itu amalan. Kalau dosa bagaimana? Ya mungkin kan kita manusia, ntar ada ujub, ntar ada sombong, ntar ada riya, ntar ada kebanggaan. Begitu. Amalan yang zahir, yang nampak oleh manusia, jangan terlalu berharap pahala besok di hari kiamat. Kerjain, laksanakan, tapi kamu mau berharap pahala, tahu di mana? Di amalan yang nggak kelihatan sama manusia. Yang kita rukukkan di tengah malam, yang kita sujudkan, yang kita tumpahkan air mata kita di tengah malam, saat kita tahajud, saat kita sujud, saat kita baca Al-Quran. Nah itu di situ kita perbanyak amalan yang nggak kelihatan sama manusia. Adapun yang kelihatan sama manusia, jangan terlalu berharap dari itu semua. Nah kita sekarang, apa yang mau kita andalkan kalau kita meninggal dunia? Dari amalan kita, apa yang mau kita andalkan? Apa sholat kita, apa puasa kita? Apa yang mau kita andalkan? Oh cinta saya kepada Nabi. Ya, syukur-syukur kalau cinta kita benar. Tapi kita juga nggak tahu cinta kita benar atau enggak. Atau, wow saya cinta kepada ulama, saya cinta kepada salihin. Benar cinta sama ulama, bukan jualan ulama. Bukan jualan ulama, bukan dagang ulama. Kita sendiri tentang hal tersebut kita masih nggak yakin dengan itu semua. Lain halnya dengan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah mereka begitu yakin dengan cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu Arabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Nabi tanya, "Apa kesiapanmu buat hari kiamat?" "Apa persiapanmu?" "Dong, persiapan saya bukan dengan banyaknya sholat. Saya sholat, tapi bukan sholat saya yang saya andalkan. Saya sholat sunnah banyak, tapi bukan sholat sunnah yang saya andalkan. Saya puasa, tapi bukan puasa sunnah yang saya andalkan. Tapi yang saya andalkan, walakin uhibbullah wa rasulah. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasul mengatakan bahwasanya almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dia cintai. Itu sahabat tidak pernah bergembira setelah Islam. Setelah mereka masuk Islam, mereka nggak pernah bergembira dengan sesuatu melebihi kegembiraan mereka dengan hadis ini. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Anas bin Malik bilang, "Ishhadu, persaksikanlah, anni uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar." Persaksikan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, aku cinta kepada Umar bin Al-Khattab, cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu yakin dengan cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya beda, cinta sama Nabi, cinta Nabi enggak salat duha. Cinta kepada Nabi Muhammad tapi minumnya berdiri. Cinta kepada Nabi ngerokok. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai sendal kaki kiri duluan yang masuk. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidurnya enggak ngadep kiblat, enggak ngadep sebelah kanan. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tetapi dia melanggar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang kita langgar bukan cuma yang sunnah dong, yang wajib pun juga kita langgar, yang haram pun juga kita langgar. Itu ada satu orang, dia biasa mimpi Rasulullah, sering mimpi Rasulullah, sehingga satu kali itu terputus mimpinya terhadap Nabi Muhammad. Berminggu-minggu, berbulan gak mimpi Nabi Muhammad. Akhirnya dia taubat, dia istighfar, dia banyakin salawat, dia jalanin sunnahnya Nabi Muhammad lebih giat lagi. Kemudian setelah itu dia mimpi lagi Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, berbulan-bulan, saya biasanya hampir tiap hari mimpi. Ini berbulan-bulan saya nggak mimpi, apa salah saya? Apa yang saya lakukan?" Dia bilang, "Naam, ada yang kamu lakukan. Di suatu kali, kamu memakai baju, masuk tangan kiri duluan. Melanggar sunnahnya Nabi Muhammad. Hingga terhijab, terputus dari mimpi terhadap Nabi Muhammad, terhijab dari Rasulullah gara-gara melanggar sedikit sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, kita berapa sunnah yang kita langgar? Berapa sunnah yang kita langgar? Mata kita berapa banyak maksiat kepada Allah Ta'ala. Mulut kita berapa banyak berucap yang enggak baik, yang enggak pantas, yang enggak patut. La ilaha illallah. Itu disebutkan bahwasanya ada satu orang ikut jihad bersama Nabi Muhammad. Ini jihadnya Nabi Muhammad asli,
bukan jihad dagangan, asli, tulen. Bukan sekedar klaim jihad, tapi nggak taunya terselubung pengen tahta, pengen kedudukan untuk kelompok tertentu. Enggak. Itu jihadnya Nabi Muhammad murni, tulus, begitu. Jihadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ditunggangi jihadnya Nabi. Ada satu orang ikut jihad bersama Nabi Muhammad, terbunuh, meninggal dunia. Saat meninggal dunia, itu beberapa orang berkata, hani'an lahul jannah, hani'an lahu, ada syahid, beruntung dia mati syahid, beruntung dia masuk surga. Maka Nabi menoleh, wa ma yudrik, tahu apa kamu? Kata Rasulullah, kamu yang bagi-bagi surga? Tahu apa kamu? Menyatakan, memberikan pernyataan yang dia nggak mengerti. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu bilang ini syahid, ini surga. Tahu apa kamu? Wa ma yudrik la'allahu yatakallam fi ma la ya'ni wa yabkhal amma yughni. Dia ini gagal mati syahid gara-gara ngomong hal yang bukan urusannya. Ngomong hal yang bukan urusannya. Takallam fi ma la ya'ni. Bukan ngomong yang haram. Bukan ngomong yang haram. Tetapi ngomong sesuatu yang tidak baik. Al-kalam alladzi la ya'ni, yang tidak ada kena mengenanya dengan dia, yang bukan urusannya dia. Wal iyadzu billah min dzalik. Nah, karenanya itu, ayo, ini di momen-momen seperti ini, tiap saat kita dengar ini meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Ini sampai acara kita antara hadir salat jenazah, atau tahlilan 3 hari, atau tahlilan 7 hari, atau hataman 100 hari, atau hataman 1 tahun haul, begitu berpindah dari satu jenazah ke jenazah yang lain, dari satu haul ke haul yang lain. Kematian. Dan kelak kita semuanya akan meninggal dunia. Apa yang kita persiapkan untuk kematian tersebut? Tsumma idza mitta atauk wa ghassaluk wa kafanuk wa syayya'uk wa alhadauk wa surta jifah khammah. Begitu, kalau besok engkau mati, dimandikan, dikafani, dikubur, tinggal sendiri, dolar dan emasmu mana? Itu menjadi warisan, ahli waris berebutan. Saat engkau di kuburan sibuk menanggung hisabnya, kita yang tanggung jawab hisabnya. Begitu, ahli waris kita yang menikmati. Walidzalik, persiapkan diri kita sebelum kematian tersebut. Isti'dad lil maut qabl nuzulih, bersiap untuk kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Makin istiqamahlah kita, makin taqwalah kita, makin luruslah kita. Ya, hadir di majelis-majelis yang mulia yang bikin kita makin dekat kepada Allah, makin cinta kepada Rasulullah. Kita pengen hadir majelis yang ngajarin kita bersihin hati, ngajarin kita nggak benci sama orang. Ajarin kita dong cara khusyuk, ajarin kita cara sujud yang benar, ajarin kita cara nangis kalau baca Al-Quran, ajarin kita nangis kalau kita sujud, ajarin kita menikmati kelezatan saat kita tahajud, ajarin kita untuk mencintai kepada sesama, mengasihi kepada sesama, untuk menolong kepada sesama. Itu yang kita inginkan, itu yang kita mau, untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ajarin kita benci sama orang, jangan ajarin kita dengki kepada orang lain. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayat, bimbingan kepada kita sekalian. Allah ta'ala melimpahkan ridha-Nya atas kita sekalian, dan Allah ta'ala mengangkat sahibul dzikra, sahibul haul, Haji Imtiaz, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang tinggi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis ta'lim al-hamid insyaallah makin berkah, makin ma'mur, dan Allah ta'ala insyaallah angkat bala musibah dari negeri kita. Dijauhkan kita dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari wabah penyakit, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad, mengidolakan Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah di dalam berucap, di dalam bersikap, di dalam berakhlak, di dalam berperangai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayat, bimbingan, tuntunan kepada semuanya, kepada negeri kita, rakyat Indonesia, kepada para pejabatnya, ustadznya, pemimpinnya, ulamanya, laki-lakinya, perempuannya, semuanya. InsyaAllah senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ij'alna mutahabbin fillah, muta'awinin ala ta'atillah,
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين يا قوي يا متين ويا أرحم الراحمين. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يضاق، فامنا بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. واختم بأحسن ختام، واختم بأحسن ختام، واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل غر الكرام والصحب التابعين على هذه النية وإلى حضرة النبي. الفاتحة.